بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tapi ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini hari Rabu 24 Januari, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bersua mengkaji ilmu-ilmu syar'i ya, terkhusus dalam pertemuan kali ini fikih muamalah. Kita masih membahas seputar riba. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu definisinya, yaitu penambahan salah satu dari dua benda yang sejenis tanpa ada imbalan yang setara untuk penambahan tersebut. Ya, ini adalah definisi secara syar'inya. Kemudian, hukumnya apa? Hukumnya adalah ijma' para ulama mengatakan hukumnya haram. Banyak dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran maupun hadis menyebutkan tentang status dari hukum, status dari riba ini. Yaitu salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan jual beli ya, dan mengharamkan riba. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Ya, Allah juga berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitnya orang yang sedang kesurupan oleh setan, terhuyung-huyung ya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, kondisinya tidak akan bisa berjalan dengan tegak ya. Kondisinya seperti orang yang kesurupan ya, teriak-teriak atau kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak normal, tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa berjalan normal ya, hanya bisa menggeliat-geliat saja. Maka ya, ancaman-ancaman ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian status hukumnya juga disebutkan langsung, menunjukkan bahwasanya ini memang bukan perkara yang ringan. Ya, dosa riba bukanlah dosa yang kecil. Ya, para ulama menggolongkan dosa riba menjadi salah satu dari 70 dosa besar yang membinasakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan tentang bahayanya riba dari Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ya, para pemakan riba ya, yaitu orang yang punya, yang ngasih utang ya, yang ngasih utang dan minta ribanya. Kemudian wa muwakkilahu yang memberi riba, artinya nasabah yang setuju dengan konsep tersebut. Ya, nasabah datang kepada bank pojit misalnya, minjem duit 1 juta, kemudian setuju bayar 1,100,000. Maka mereka ini dalam kondisi yang sama. Bukan hanya pemakan riba dan juga yang nasabahnya saja, tetapi ada orang lain juga di situ, katibahu, orang yang menulis riba. Kalau dia punya sekretaris, kalau dia punya pegawai yang mencatat itu semua, wasyahidaihi, dan juga saksinya, ya, saksinya entah dua atau lebih, atau berarti di sini seakan-akan Rasulullah mengatakan semua yang terlibat dalam aktivitas riba, mereka berada dalam bahaya yang sama. Ya, jadi tidak hanya dosa ini dipikul oleh orang yang memakan riba, tetapi juga yang ngasih makan nasabahnya, kemudian sekretarisnya, pegawainya, dan orang-orang yang terlibat dalam urusan tersebut. Ya, baik. Kemudian jenis-jenis riba yang sudah kita bahas kemarin ada yang namanya riba fadl. Yang pertama ada riba fadl. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Kita bahas yang riba fadl dulu. Riba fadl adalah kelebihan pada salah satu dari dua benda sejenis yang diperjualbelikan. Dan riba fadl ini pada
barang-barang yang bisa di apa namanya uang menurut mazhab Syafi'i riba fadl ini ada pada uang dan makanan pokok ya. Ada pada uang ya atau alat tukar apapun itu dan juga ada pada makanan pokok ya. Dalam sebuah hadis disebutkan di situ az-zahabu bidzahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak ya. Emas dan perak di zaman dulu adalah uang, mata uang ya. Kemudian wal burru bil burri, gandum halus dengan gandum halus. Wasyairu bisyairi, ya gandum kasar dengan gandum yang kasar. Watamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mislan bimisilin, mislan bimislin ya, sebanding dengan sebanding. Yadan biyadin, tunai di tangan. Ya. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa saja yang menambah atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba. Al-akhid wal mu'ti sawa. Penerima dan pemberi hukumnya sama saja. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan ya, misalnya ada beras bagus, beras grade A, ya grade A, 10 kilo. Ingin ditukar ya, dengan beras grade B 12 kilo. Grade A tentu saja yang bagus ya. Kalau grade B berarti di bawahnya. Ya. Secara harga mungkin sama. Ya, katakanlah ini 200.000, ini juga 200.000. Misal 200.000, 200.000. Walaupun secara harga sama, tetapi tidak boleh ditukar ya antara beras A 10 kilo dengan beras B 12 kilo. Ya. Berdasarkan hadis tadi, ya, karena ini adalah komoditas ribawi, makanan pokok. Kalau ingin ditukar dengan yang sejenis, walaupun beda grade, beda kualitas, ya, dia harus sama, ya, harus sama takaran atau timbangannya. 10 kilo berarti grade B juga harus 10 kilo juga. Itu kalau mau barter. Ya. Maka nanti akan timbul pertanyaan loh, kok bisa gitu? Kok mau gitu? Yang 10 kilo kan bagus ya. Kok mau ditukar dengan yang biasa aja 10 kilo juga rugi dong gitu. Ya, maka solusinya gimana? Solusinya adalah diuangkan terlebih dahulu. Grade A ini dijual ya, dapat 200.000. Kemudian dari 200.000 ini dibelikan grade beras grade B. Ya, dijualnya ini boleh kepada orang lain atau kepada eh, orang di sekitarnya atau kepada tengkulak yang lainnya juga supaya perputarannya lebih luas. Oke, seperti itu ya. Jadi ditukar dulu atau dijual dulu dapat uang baru kemudian uangnya dibelikan beras grade B. Baik, seperti itu. Oke. Demikian pula uang ya. Misalnya uang 100.000 satu lembar. 100.000 satu lembar. Kalau ingin ditukar dengan 10.000, ya, maka juga harus 10 lembar. Ya. Jadi 100.000, 100.000. Kalau misalnya, ya, jasa tukar uang biasanya ya, ketika hari Lebaran, 100.000 ditukar dengan 10 ribuan, 10 lembar, tetapi ada tambahan ya, 5.000. Atau nanti 10 ribunya jadi 9. Jadi 9 saja. Ya. Jadi 9 plus nanti 5.000. Jadi 95.000. Atau jadi 90.000. Maka ini juga termasuk riba. Ya. Jadi jika 100.000 kemudian nanti ditukar dengan 10.000 dikali 9, maka ini adalah riba. Ya. Maka ini adalah riba.
Mungkin orang butuh pecahan ya, oh butuh pecahan 10.000 ya. Kemudian orang ini ingin menukarnya, menukar dengan uang pecahan tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan ya. 10.000-nya harus 10 lembar, harus sesuai dengan nominal yang sudah eh, disetujui apa ditetapkan ya, harus sesuai dengan nominal yang sama, harus sesuai dengan nominal yang sama. Baik, itu riba fadl. Kemudian yang berikutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Kelebihan karena penundaan. Ya, ini seperti riba jahiliyah atau mungkin yang beredar di masyarakat kita ya, yaitu az-ziyadatu fi ahadil iwadhain muqabila ta'khirid dafa'. Tambahan pada salah satu imbalan karena penundaan pembayaran au ta'khiril qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illatir riba laisa ahaduhuma naqda. Atau penerimaan dalam jual beli dua benda yang sejenis dalam riba fadl ketika salah satu bukan uang tunai. Contohnya, seorang menjual 100 atau 1.000 sok gandum, anggap aja 1.000 kilo, dengan 1.200 sok gandum eh, dengan tempo 1 tahun. Kelebihan itu karena perpanjangan waktu pembayaran. Oke, ada contoh yang lebih simpel ya. Misalnya, orang pinjam 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Bayar bulan depan. Bayar bulan depan 1 juta. Lewat 1 hari, tambah 1.000. Ya. Lewat 2 hari, tambah 2.000 ya. 2 hari, 2.000. Dan begitu seterusnya. Ya. Semacam denda ya. Bayar bulan depan, 1 juta dibayar di bulan depan, 1 juta juga aslinya seperti itu. Bayar bulan depan 1 juta. Tapi ya, dia ngasih denda gitu. Kalau kamu telat, maka ada denda 1.000 per harinya. Nah, denda tersebut itulah yang disebut sebagai nasi'ah ya, karena penundaan. Menunda bayar 1 hari, nambah 1.000. Itulah riba nasi'ah. Baik. Jenis ini dikenal sejak zaman jahiliyah dan masih digunakan oleh bank riba masa kini. Ya, masih digunakan oleh bank riba masa kini. Yang mirip dengan riba nasi'ah adalah riba utang piutang. Ya, minjam 100 juta, kemudian nyicil, bayarannya nyicil ketika di total jadinya 120 juta. Seperti itu. Ya. 100 juta dibayar dalam 1 tahun, 10 juta ya. 1 tahun, 10 juta per bulan ya. Misalnya 100 juta. Ya. Kemudian bayarnya ngangsur, bayar angsuran 10 juta per bulan. 1 tahun ada 12 bulan sehingga ketika ditotal jadinya 120 juta. Itulah ribanya di situ ya. Itu riba korot, riba utang piutang. Oke, total 120 juta. Oke, ini mirip dengan nasiah, tapi kalau yang itu tadi namanya riba korot, ya, riba utang piutang, riba korbun atau riba utang piutang. Lah, bedanya apa sama nasiah? Kalau nasiah semacam kayak denda, ya. Nasiah itu mirip denda, ya. Ketika kita molor bayarnya, maka makin tinggi apa yang harus dibayarnya. Awalnya mungkin nasiah ini nggak ada penambahan gitu. 1 juta biar bulan depan 1 juta juga. Tapi lewat dari 1 bulan, nah, lebih dari 1 hari suruh bayar 1.000. Lebih 2 hari 2.000 dan seterusnya. Itu nasiah. Kalau qard sudah ditentukan di awal, 100 juta bayar angsurannya 10 juta per bulan. Sehingga total 120 juta. Dan riba qard ini masyhur ya, yang sering terjadi di perbankan konvensional ya.
perbankan konvensional dan ini hukumnya adalah haram. Ini bisa dalam bentuk utang asli atau bisa dalam bentuk cicilan, cicilan barang-barang, baik itu rumah, ya, atau benda-benda mahal seperti mobil dan sejenisnya. Oke. Baik. Masalah keempat, contoh-contoh masalah riba. Untuk mengetahui apakah suatu transaksi termasuk riba atau diperbolehkan, diterapkan kaidah berikut. Nah, ini dalam riba fadl dan nasi'ah, ya. Untuk riba fadl dan nasi'ah. Fadl. Untuk riba fadl. Riba fadl dulu. Jika riba dijual dengan sejenisnya sendiri, ada dua syarat. Penyerahan tangan ke tangan di majelis akad sebelum kedua pihak berpisah. Kesamaan takaran atau timbangan sesuai standar syariat yang ditakar dengan takaran yang ditimba dengan timbangan. Jika riba dijual dengan riba dari jenis berbeda, syarat tersebut tidak wajib. Jika riba dijual dengan benda bukan riba, perbedaan pemisahan sebelum menyerahnya diperbolehkan. Oke. Contoh, ada uang, ya tadi apa? Ya, ini kita pakai tulisan. Ada uang, kemudian ada beras. Baik. Jika, ya beras dulu ya, kita ambil beras dulu. Beras dijual dengan beras, maka harus sama beratnya dan kontan. Ya. Apabila menjual beras dengan beras, ya walaupun beda kualitas, ya, maka beratnya sama, takarannya harus sama dan dibayar kontan. Baik. Kenapa? Karena beras ini adalah satu jenis, ya, satu jenis dan satu ilah, satu jenis. Beras adalah benda riba dan dijual dengan beras juga. Baik. Berikutnya, jika beras dibarter dengan gandum, maka boleh beda berat, tapi harus kontan. Biar kelihatan di sini. Nah, dari beras dulu ya. Beras dijual dengan beras, sekali lagi. Jika beras dijual dengan beras, maka harus sama beratnya dan harus kontan. Jika beras dijual dengan gandum, maka boleh beda berat. Ya, misalnya berasnya 2 kilo, gandumnya 1 kilo. Ya. Boleh beda berat, tapi harus dibayar kontan. Oke. Karena jenisnya apa namanya, ilahnya sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Hanya saja dia beda jenis, satunya beras, satunya gandum. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila beras dibayar dengan uang, maka boleh beda dan boleh utang. Ya. Boleh beda dan boleh utang. Maksudnya beda beratnya jelas ya. Beda beratnya, beda takarannya yang jelas ya. Beras sama uang ngukurnya beda. Kalau beras di kilo atau di liter, kalau uang dengan nominal. Ya, boleh beda dan juga boleh membelinya dengan cara utang. Ya, boleh dibayar langsung, boleh juga nanti dibayar kapan-kapan. Yang penting jelas. Oke. Itu adalah prinsip atau penerapan dalam ilah ribawi tadi. Oke. Apa namanya? Ilahnya sama. Ilahnya itu alasannya ya. Kemudian jenisnya
Jadi yang perlu dilihat di sini adalah ilah sama jenis. Ilah itu makanan pokok atau uang, kemudian jenisnya. Ya, jenisnya itu bisa beras, gandum, ya kurma, ya dan sejenisnya garam. Ya, seperti itu. Ilah itu makanan pokok, jenisnya itu beras. Ya. Oke, jika ilahnya sama dan jenisnya sama, maka harus sama berat dan kontan. Ya, contohnya di sini beras sama beras. Beratnya harus sama dan dibayar kontan. Kalau ilahnya, ya apa namanya? Kalau ilahnya sama tapi jenisnya berbeda, maka boleh beda berat, beda takaran, tapi harus kontan. Contohnya seperti beras dan gandum. Sama-sama makanan pokok, tetapi jenisnya berbeda. Beras ya beras, gandum ya gandum. Boleh beda berat, tetapi harus dibayar kontan. Baik, kemudian yang ketiga, jika ilahnya berbeda, otomatis jenisnya berbeda, maka boleh utang, boleh dibayar dengan utang. Contohnya seperti beras dengan uang. Ya. Beli beras, bayarnya pakai uang dan ngutang itu dibolehkan. Baik, itu kaidah dalam riba fadl. Ya. Kaidah dalam riba fadl. Beberapa contoh, oh, ini sudah saya kirimkan. Hmm, Nah, nanti lagi, nanti saja. Oke, insya Allah nanti saya kirimkan catatan. Baik, di sini ada beberapa contoh kasus, ada 7 kasus dalam jual beli. Yang pertama, menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas dibayarnya setelah 1 bulan. Ya. Jadi barter emas tetapi penyerahannya selama 1 bulan. Hukumnya haram termasuk riba. Ribanya adalah riba nasi'ah. Oke, karena ada penundaan di sana. Oke, ya jadi untuk menjual sesama emas harus kontan dan beratnya sama. 100 gram ini dengan 100 gram, oke beratnya sama, tetapi di sini tidak kontan. Setelah 1 bulan ini tidak kontan kreditnya. Penyerahan tidak dilakukan tangan ke tangan atau kontan di majelis akad. Maka inilah yang menjadi ilah riba. Oke. Termasuk juga jual beli emas. Ya, jual beli emas. Maka harus dilakukan secara kontan ya. Ya dan biadin, tangan bertemu tangan atau muka bertemu muka. Tidak boleh beli emas secara online karena ini karena berarti tidak terjadi ya dan biadin. Ya. Jual beli emas secara online kemudian emasnya dikirimkan atau nanti COD ya. Sudah akad tetapi kemudian COD maka ini tidak diperbolehkan. Oke, karena tidak ya dan biadin, tidak kontan. Baik, contoh yang kedua, membeli 1 kilogram jelai syair dengan 1 kilogram beras. Ya, hukumnya halal karena berbeda jenis. Ya, kalaupun sama jenisnya pun juga sama boleh karena sama-sama 1 kilo. Oke, di sini halal ya karena berbeda jenis dan syaratnya penyerahannya tetap harus dilakukan di majelis akad. Ya, harus ya dan biadin atau kontan. Tidak boleh ada penundaan di sana. Ya, ilahnya sama, sama-sama makanan pokok, tapi jenisnya berbeda. Boleh beda berat, ya misalnya 1,25
yang jelainya 1,2, yang berasnya 1 kilo. Ini boleh. Syaratnya apa? Syaratnya harus dilakukan di majelis akad. Harus kontan saja. Baik. Yang ketiga, menjual 50 kilogram beras dengan seekor kambing. Hukumnya adalah halal mutlak. Maksudnya ini bukan termasuk riba ya. Karena beda ilah dan beda jenis ya. Beras ilahnya adalah makanan pokok, kambing eh, kambing itu bukan makanan pokok. Kambing bukan makanan pokok. Memang dia bisa dimakan, tetapi dia bukan makanan pokok. Penyerahan di majelis akad tidak wajib karena berbeda jenis. Ya, boleh utang karena beda jenis, beda ilah. Baik. Nomor 4, menjual 100 US dollar dengan 110 US dollar. Hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Ya, ada selisih 10 dolar di situ. Oke. Contoh kelima, meminjam 1000 US dollar untuk dikembalikan, dibayarkan bulan depan 1200 US dollar. Ya. Hukumnya tidak diperbolehkan termasuk riba. Ini riba yang masyhur ya. Minjam 1000 bayar 1200 bulan depan atau tahun depan. Yang keenam, menjual 100 dirham perak dengan 10 pon emas dibayar setelah 1 tahun. Ya. Dibayar setelah 1 tahun ini adalah apa titik haramnya di sini. Ya. Penyerahan harus dilakukan tangan ke tangan. Perak boleh ditukar dengan emas dengan selisih. Ya, misalnya 100 dirham perak ditukar dengan 10 pon emas. Ini sebenarnya boleh, tetapi syaratnya harus yadan biyadin, harus secara langsung. Baik. Kemudian yang ketujuh, membeli atau menjual saham bank riba, hukumnya tidak diperbolehkan. Alasannya termasuk jual beli uang dengan uang tanpa kesetaraan dan tanpa penyerahan tunai. Oke. Baik, itu seputar riba. Seputar riba. Kita lanjut terlebih dahulu. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Kita masuk tentang pinjaman atau qardun. Ya, qard atau pinjaman. Ya, boleh nggak aja seseorang itu minjem duit, ya, atau minjem beras atau minjem apapun, ya. Hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya, kita baca di sini. Masalah pertama, definisi dan dalil kesahihannya. Definisi dari qard, minjam, adalah memberikan harta kepada orang yang membutuhkannya dengan tujuan agar dikembalikan nilainya. Ya, minjem uang, uangnya dipakai, nanti dibayar. Minjem beras, berasnya dipakai, kemudian nanti dibayar. Bisa pakai beras atau pakai duit. Dan sejenisnya. Qard ini diperbolehkan, ya hukumnya adalah mubah, sah, dan dianjurkan, ya, saling memberikan pinjaman. Hal ini ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaan saling menolong, memenuhi kebutuhan seorang muslim, meringankan kesulitan, dan menutupi kekurangannya. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kemudian ya, banyak hadis-hadis yang lain ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang membantu meringankan beban seorang muslim di dunia, Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Salah satu bentuk meringankan beban adalah dengan memberikan pinjaman. Entah itu buat kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usaha dan sejenisnya. Para ulama sepakat tentang bolehnya pinjaman ini ya dalam rangka kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah meminjam bakar unta muda dari seorang pria. Ketika beliau menerima unta dari sedekah, beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayar bakar itu kepada pria tersebut. Abu Rafi kembali dan berkata, saya tidak menemukan selain khibar rubu'iyah, genap 6 tahun. Ya, ini berarti untanya ada unta muda, Nabi minjem, ya, entah digunakan untuk disembelih atau untuk kegiatan lain. Kemudian ingin mengembalikan unta tersebut, ya.
Katakanlah ini sudah disembelih, sudah dimakan. Nabi ingin mengembalikan onta itu. Ya, kemudian memerintahkan Abu Rafi untuk cari. Oh, coba cari tadi onta yang seusia yang kemarin kita pinjam. Gitu. Dicari-cari di pasar, pasar onta nggak dapet yang seusia itu. Dapatnya yang lebih tua, yang lebih gede, yang 6 tahun, yang sudah dewasa. Nah, tentu saja ini harganya lebih mahal. Ya, kalau onta muda mungkin lebih murah. Kalau onta yang sudah berumur, ya 6 tahun, maka ini tentu saja lebih gede, dagingnya lebih banyak. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tihi iyahu, inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a." Berikan saja kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam memenuhi kewajiban. Ya, jadi di sini katakan, oke, ambil aja itu onta yang sudah dewasa itu tadi, ya lebih mahal nggak apa-apa, nggak lebih mahal. Ya, berikan saja kepada si fulan tadi yang kita pinjam. Ya. Inna khairin nasi ahsanuhum qada'a. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam memenuhi kewajiban. Kalau minjem ya sesuatu maka kita kembalikan pinjaman tadi dalam bentuk yang lebih baik. Ya, ya ini untuk bukan uang ya, bukan uang. Ya. Minjem misalnya minjam kendaraan, maka kita kembalikan dalam kondisi bensinnya terisi ya, atau sudah dicuci ya. Orang minjem mobil buat ini mudik misalnya, maka ketika dikembalikan usahakan dalam kondisi yang sudah dicuci, bensinnya full ya, atau mungkin kalau mau diganti olinya sekalian juga tidak masalah. Jadi itu adalah meminjam ya. Dan termasuk adab yang baik adalah uh, memberikan yang terbaik ketika mengembalikan pinjamannya. Baik. Selain itu, keutamaan qard juga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan pinjaman kepada muslim lain 2 kali kecuali itu dicatat sebagai sedekah sekali. Ini adalah anjuran untuk memberikan pinjaman ya, untuk menolong sesama muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, masalah yang kedua adalah syarat dan beberapa hukum terkait qard, terkait meminjam. Ada beberapa syarat. Syarat pertama, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman dengan syarat bahwa setelah dikembalikan peminjam wajib memberikan sesuatu tambahan. Karena syarat tersebut menimbulkan manfaat bagi pemberi pinjaman. Dan setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat semacam itu termasuk riba. Misalnya memberikan rumahnya secara gratis atau murah, meminjamkan hewan atau fasilitas lain. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jumhur ulama mengharamkan praktik ini ya. Jadi nggak boleh disyaratkan di awal, nggak boleh disyaratkan di awal. Ini berlaku untuk uang ya, untuk berlaku untuk uang. Untuk benda-benda di sini masih ada khilaf. Misalnya minjem mobil tadi, misalnya apakah harus mensyaratkan bensin full kembali? Ya, sebenarnya tidak ya. Kalau misalnya minjem mobil dikembalikan dalam kondisi sudah full bensin ini tidak, bukan termasuk benda praktek riba. Yang praktek riba itu minjam duit ya kemudian disyaratkan di awal nanti ada nilai tambahnya. Baik. Atau dalam benda-benda ribawi, ya, uang atau makanan pokok misalnya, ya, minjam beras kemudian dibayar dengan beras plus lauk misalnya atau beras plus makanan pendamping ya. Maka ini sebagian ulama mengatakan ini adalah riba ya. Apa tambahannya itu tadi? Kullu qardin jarra naf'an, setiap pinjaman yang melahirkan manfaat maka termasuk riba ya. Terutama dalam benda-benda ribawi seperti uang dan makanan pokok. Oke, syarat yang kedua, pemberi pinjaman harus memiliki kapasitas hukum, artinya balik berakal dan cakap secara syariah sehingga sedekah atau pinjaman dari mereka sah. Orang dewasa ya, dewasa, berakal dan bisa mengelola harta secara bijaksana. Ya, bahasa Arabnya adalah rushd, rushd ya, rushd.
Jadi orang yang bisa mengelola harta dengan bijaksana. Ya, jadi bukan orang yang kasih duit habis, kasih duit habis, kasih duit habis, atau orang yang kalau ada kasih duit rugi terus gitu, atau orang yang pengangguran yang nggak bisa mengelola harta, maka tidak termasuk dalam kriteria ini. Orang yang memberikan pinjaman memang dia dewasa, berakal, tahu potensi atau untung ruginya, kemungkinan untung rugi di situ, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat tersebut ya, supaya akadnya tidak berantakan ya, supaya nanti tidak berantakan ke depannya. Syarat yang ketiga, pemberi pinjaman tidak boleh menuntut tambahan dari jumlah pokok pinjaman karena itu termasuk riba. Ia hanya berhak menerima kembali jumlah yang diberikan awalnya. Oke, ini jelas ya. Ya, ngasih apa minjemin 100.000, maka nggak boleh menuntut lebih dari 100.000. Ya. Misalnya nuntut kasih oleh-oleh dan semacamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, jika peminjam mengembalikan lebih dari jumlah yang diterima tanpa syarat atau tujuan tertentu, maka diperbolehkan karena itu termasuk sedekah atau bentuk kebaikan dari peminjam. Hal ini ditegaskan oleh hadis Abu Rafi sebelumnya. Ya, jika peminjam mengembalikan lebih dari jumlah yang diterima tanpa syarat atau untuk tujuan tertentu, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, namun perlu digarisbawahi juga ini untuk benda-benda non ribawi, ya. Untuk benda-benda non ribawi seperti motor, onta, onta itu dinaikin atau dimakan, bukan untuk benda-benda ribawi. Kalau misalnya minjem uang kemudian ada tambahan, maka ini tidak diperbolehkan. Kalaupun pengen memberikan apa namanya rasa terima kasih, maka bisa dilakukan di lain waktu, ya, dilakukan di lain waktu yang tidak berkaitan atau tidak bersinggungan dengan pinjaman tersebut. Ya, bisa nanti sambil silaturahim atau kemudian ya ramah tamah dan seterusnya. Jadi, kalau ingin memberikan rasa terima kasih, tidak disatukan dengan pengembalian itu tadi, uangnya. Yang kelima, pemberi pinjaman harus memiliki harta yang dipinjamkan, tidak diperbolehkan meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya. Oke, ini jelas ya. Kalau mau ngasih pinjaman, memang itu adalah benda yang dia miliki, benda yang dia miliki. Yang keenam, praktik riba ini haramkan termasuk praktik bank modern saat ini, di mana bank memberikan pinjaman dengan bunga tertentu atau membayar lebih sedikit dari jumlah yang diminta, lalu peminjam wajib mengembalikan jumlah penuh. Misalnya seorang meminjam 100.000, maka bank hanya memberinya 80.000, tapi minta dikembalikan 100.000. Maka ini termasuk riba yang haram juga. Oke, ya. Jadi untuk minjam uang berbeda dengan minjam barang ya. Kalau minjam uang kembalinya harus sama. Tapi kalau minjam barang yang non ribawi maka boleh dikembalikan lebih baik daripada sebelumnya. Baik, kesimpulannya seperti itu. Oke. Kemudian satu bab lagi, bab keempat tentang rohan atau gadai, yaitu biasanya terjadi ketika terjadi utang piutang dalam nominal yang besar, maka yang memberikan atau pinjaman biasanya akan meminta jaminan, ya, gadai atau jaminan dalam utang tersebut. Definisi dari rohan atau gadai adalah menjadikan suatu benda al-ain al-maliyah sebagai jaminan atas suatu hutang agar dapat diambil darinya atau dari harganya bila pembayaran hutang tidak terpenuhi. Apabila nggak bisa bayar, maka barang gadai itu nanti akan dijual untuk menutup hutang tersebut. Ya. Dalil kesahihannya atau kebolehannya dalam Al-Baqarah, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanu maqbudah. Maka jika kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis untuk menulis kontrak, ya, nggak ada saksi juga, farihanu maqbudah, maka hendaklah ada barang gadaian yang diterima.
Oke ya. Jadi kalau ingin ada utang piutang dalam nominal yang besar, sebisa mungkin ditulis dan sebisa mungkin juga ada jaminan di situ. Ya. Ada jaminan supaya orang yang utang ini memenuhi atau membayar utangnya. Jangan sampai dia minjam kemudian melarikan diri. Kemudian dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang, ya, ngutang. Nabi pernah ngutang untuk membeli satu karung gandum kepada seorang Yahudi. Kemudian Nabi menggadaikan baju zirah, ya, baju besinya, ya, baju zirahnya yang bisa digunakan untuk berperang. Nabi gadaikan, ya. Baju zirah tentu saja lebih mahal daripada sekarung gandum, ya. Sekarung gandum itu lebih murah daripada baju zirah. Baju zirah mahal, ya. Apalagi di zaman itu adalah benda yang penting, ya. Dan Nabi menggadaikan baju zirahnya, ya. Kalau kalau nanti misalnya Nabi nggak sempat bayar atau jatuh tempo dan nggak bisa bayar, maka Nabi akan menjual baju zirah tersebut untuk menutupi utangnya. Ya, itu. Jadi Nabi sendiri mempraktekkan rohan ini. Ya. Jadi tidak sekedar mengatakan boleh, tapi Nabi juga melakukan gadai. Baik, masalah kedua, hukum terkait gadai. Yang pertama, tidak sah menggadaikan benda yang tidak boleh dijual, seperti benda wakaf, ya, benda-benda wakaf atau kemudian benda-benda yang diharamkan, seperti anjing. Karena tidak mungkin menagih hutang darinya, tidak boleh apa namanya menjual benda wakaf. Dan berikutnya, ya juga tidak sah menggadaikan barang yang bukan miliknya. Tidak sah menggadaikan barang yang bukan miliknya. Baik, yang kedua, syarat wajib mengetahui nilai jenis dan sifat benda yang digadaikan. Harus tahu benda yang digadaikan ini nilainya berapa, jenisnya berapa, sifatnya bagaimana, apakah dia perlu perawatan atau tidak, dan sejenisnya. Yang ketiga, orang yang menggadaikan harus memiliki hak untuk menguasai benda tersebut atau memiliki izin dari pemiliknya. Ya, jadi orang yang ngutang tadi yang memberikan jaminan, dia memang memiliki benda tersebut atau izin dari pemiliknya untuk memanfaatkan atau menjadikannya sebagai barang gadaian. Yang keempat, pihak yang menggadaikan tidak boleh menggunakan atau mengalihkan gadai tanpa persetujuan pemegang gadai dan pemegang gadai juga tidak boleh melakukannya tanpa izin pemilik. Ya, ya, jadi tidak boleh digunakan sembarangan atau kemudian dialihkan atau mungkin dijual tanpa sepersetujuan dari pemilik aslinya. Yang kelima, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari benda gadaian, kecuali jika benda tersebut dapat ditunggangi atau diperah. Ya, misalnya hewan tunggangan atau sapi perah. Hal ini diperbolehkan menggunakan selama dirawat dengan baik. Ya. Jadi misalnya kalau menggadaikan sawah, maka sebenarnya sawah tersebut tetap menjadi milik si pemilik sawah itu. Ya. Jadi bank atau pemberi utang tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Ya. Tetap menjadi miliknya orang yang minjem duit tadi. Kecuali jika memang benda tersebut, ya, kecuali memang benda tersebut bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan ya seperti tadi ada sapi bisa diperah atau hewan bisa digunakan, ya maka ini diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Ya. Ini untuk manfaat-manfaat yang eh, ringan, ya, manfaat yang ringan maka boleh dipakai. Yang keenam, benda gadaian merupakan amanah di tangan pemegangnya. Ia tidak bertanggung jawab kecuali bila menyalahgunakan. Bila hutang yang digadaikan lunas, maka wajib bagi debitur untuk membayarnya. Bila menolak, maka penguasa memaksa. Jika tetap menolak juga, ia dipenjarakan atau diberikan hukuman hingga membayar hutangnya atau benda gadaian dijual untuk melunasi hutang tersebut.
Ya, jadi kalau nggak sanggup bayar, maka barang gadai tersebut harus dijual untuk menutupi utangnya. Baik, kalau sampai sini dulu materi kita. Kita sudah mengambil bab riba, kemudian qard, pinjam meminjam, baik itu meminjam uang ataupun meminjam barang. Kalau meminjam uang nggak boleh ada kelebihan. Kalau meminjam barang yang bukan ribawi, maka boleh untuk dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Ya, sebagaimana Nabi di sini minjam onta, kemudian dikembalikan dengan onta yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah barang gadai. Ketika terjadi jual beli, utang piutang dalam jumlah besar, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai supaya nanti jika terjadi kredit macet, maka bisa ditebus dengan menggunakan barang gadai tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, silakan apabila ada pertanyaan, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin tanya Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Oke, baik, silakan. Nah, yang pertama tentang menukar uang, buat karena pernah ngalamin di money changer itu kalau tuker dengan real itu ya beda harga kita antara yang pecahan kecil dengan pecahan besar. Jadi biasanya yang pecahan kecil itu dijual dari money changer itu lebih lebih mahal ya, Ustaz, dibandingkan yang pecahan besar gitu. Yang misalkan 5 real, 10 real itu dibandingkan dengan yang 100 real, harga tukar per itunya beda gitu, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz, ya? Terus yang kedua, eh, pernah ngalamin juga kalau ngutang ke toko material, kalau dibayar di tahun yang sama, dia harganya tetap. Tapi kalau kita bayar di tahun yang berikutnya, itu harga berubah mengikuti harga tahun tersebut, itu, harga tahun berikutnya gitu. Itu seperti gimana saja. Kemudian yang ketiga, Ustaz, kalau ada seseorang punya piutang ke pegawai bank yang memang hasilnya benar-benar dari dia bekerja sebagai pegawai bank itu, gimana Ustaz yang piutangnya tersebut? Nah, Oven yang nomor tiga gimana? Misalkan seseorang punya piutang ke Piutang. ya piutang ke pegawai pegawai bank yang dia benar-benar memang hasilnya itu dari pegawai bank, dari kerja di bank itu tersebut. Itu gimana Ustaz? Apa piutang itu bisa ditagih atau harus gimana Ustaz? Gimana sih piutang? Kemudian yang keempat tentang tadi yang barang pokok yang tidak yang sama namanya kalau ditukar harus dengan berat yang sama. Itu kasus yang sekarang itu kan Pak, ada beras diabetes tadi ya, yang dia mungkin namanya beras tapi bahan pembuatnya lain tuh. Sehingga saya dari umbi porang atau gimana itu ya. Nah itu menukarnya itu harus beratnya yang sama atau seperti apa Ustaz? Sementara harganya bisa 4 kali lipat tadi yang beras diabetes itu, yang biasanya dari Jepang lah gitu Bu. Oke. Kemudian yang ke seterusnya, bolehkah membeli emas secara cicil di Pegadaian? Itu sejak lahir. Baik. Cukup banyak ya pertanyaannya. Insya Allah nanti ini sudah saya catat, insya Allah saya akan jawab ya nanti. Cukup banyak ya. Sudah cukup banyak juga. Afwan, ini untuk waktunya saya sedang buru-buru. Soalnya nanti pertanyaan ini saya catat dan saya akan kirimkan jawabannya. Oke, sampai sini Gitu dulu. kan, Ustaz. Nah, Afwan ya. Waktunya terburu-buru saya. Kita tutup dulu pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.